ya LPMP bahwa kita melakukan kegiatan awal seperti ini ya. Baik, nah ini Pak Dedi Sutomo, beliau salah satu Pasda dari Lumajang, akan membantu melayani Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada kendala-kendala atau kesulitan, kami berdua insya Allah akan menemani Bapak Ibu. Namun kalau sudah tidak ada kendala, sudah pinter semuanya, ya tidak apa-apa. Berjalan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu semuanya. Baik Ibu Bapak, Pasda itu dulu berawal dari setiap apa namanya ya, bentar. Mohon izin saya mute dari sini. Ya. Ya. Ini Pak Dedi Sutomo ya. Pak Dedi Sutomo itu dari SDN Joko Trunan. Dulu dari Lumajang itu ada 5 Bapak Ibu, ada 5 perwakilan. Kemudian dilatih di LPMP. Setelah itu ada visitasi ya, hasil kerja teman-teman 5 itu ke daerah masing-masing. Ya, dari hasil visitasi itu kemudian diambil setiap kabupaten 2. Nah, 2 itu dimintai bantuan oleh LPMP untuk menjadi fasilitator daerah yang akan membantu Bapak Ibu semuanya yang mengalami kesulitan. Nah, salah satu kegiatan visitasi itu adalah diadakan penilaian ya, semacam lembar observasi. Nah, pada kali ini kami akan memberitahukan kepada Bapak Ibu lembar visitasinya nanti seperti apa. Seandainya nanti sama ketika Bapak Ibu akan dikunjungi oleh LPMP sehingga memudahkan Bapak Ibu semuanya, format apa saja yang akan dinilai. Nah, sebelum kita lanjutkan, apakah Bapak Ibu sudah diberi lembaran observasi atau penilaian yang nantinya akan diberikan ke Bapak Ibu atau akan menilai Bapak Ibu semuanya ketika ada di Malang kemarin? Belum nggih, Bang. Kalau belum nanti akan kami bagikan. Ketika kami dulu juga dikunjungi oleh LPMP, lembar observasinya, nanti Bapak Ibu bisa belajar dari sana. Apa saja yang harus disiapkan seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, nanti Pak Dedi akan menjelaskan lembar observasi apa saja yang akan kita pelajari bersama-sama. Mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu, silakan. Baik, kalau tidak ada, mohon maaf tadi kelupaan. Sebelumnya kita kenalan dulu ya, karena belum tahu ini. Kalau dengan Bu Seli ini saya sudah sering bertemu, karena beliau dulu KKG kelas 5 bersama saya. Kalau Pak Imron ini sudah sering bersama. Ada beberapa Bapak Ibu guru yang kami belum kenal, silakan diperkenalkan diri dulu, dari SD mana, atau hal yang lain disampaikan ya. Baik, kita mulai dari yang sebelah atas sendiri di layar saya. Silakan Ibu Lintang Prastiwi memperkenalkan diri. Masih unmute itu, Mbak Lintang. Ya, kayaknya Bu Lintang masih mengalami kendala di suara. Nah, belum masuk Ibu. Ibu Lintang. Ya. Belum masuk. Bentar ya, kita lewati dulu. Nanti. Mohon maaf Bu Lintang, audionya tidak masuk. Tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan lagi. Silakan Bu Nani Sugianti. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf Putri saya mengganggu Pak. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya nama saya Nani Sugianti dari SDN Sombo, Kecamatan Gejalit.
Sudah mungkin cukup itu saja. Oh, rumah saya di Cialit saja, cuman bertempat tinggal di Lumajang untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dani Sugianti. Bu Seli, silakan Bu Seli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saliari Purwanti dari SDN Keboharjo 01. Rumah saya di Lumajang, itu nggih, Pak. Terima kasih Bu Seli. Ya. Oke. Rumahnya menghadap ke timur, Bu ya. Iya, betul. Kemudian Bu Anis Indriani, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani. Saya dulu yang menjadi anggotanya Pak Bakti di TP2G dulu Pak 2017. Rumah saya dekat dengan rumahnya Pak Imran sama Bu Seli, Seruji, Menara Air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bapak Ibu ini kan pernah satu hotel ya. Jadi sudah kenal semuanya ini. Satu mobil, satu hotel. Kami yang belum kenal. Ya, silakan Pak Ridho Nurdiansyah. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ridho Nurdiansyah atau biasa populer dipanggil KM. Saya berasal dari SDN 01 Lumajang. Rumah saya untuk saat ini bertempat di daerah Kelakar. Makaten, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Siswo Muhammad Siswo Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siswo Purnomo dari SDN Watgalih 03. Rumah saya di Cakru, Kencong. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temannya Pak Al-Murotif, Pak ya? Nggih. Enggak, wajahnya Kak mirip Pak Al-Murotif ini. Mirip-mirip banget ini. Kemungkinan saudara jauh kayaknya. Alirannya sama alirannya. Kemudian ada Bu Lili Mujiani, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Lili Mujiani dari SDN Yasowilangun Kidul 1. Mohon maaf Pak, mungkin saya adalah peserta yang kurang begitu paham terhadap IT, jadi perlu banyak bimbingan ini Pak. Jangan khawatir Bu, ini pesertanya kayaknya sudah ahli semuanya Bu. Iya Pak. Iya, ini kayaknya sudah. Kemarin waktu di Malang itu saya juga sempat ini karena laptop saya tidak support Pak, ternyata sinyalnya tidak mendukung. Jadi saya tidak begitu bisa mengikuti. Ya. Waktu praktek itu loh Pak. Bu Lili jangan khawatir, di sana ada Bu Isna ini. Oh, Bu Isna ini juga ya. Ahlinya sama Pak. Iya Pak, saya memang butuh privat ini Pak, soalnya juga mungkin sudah tua ya Pak ya, agak lambat Pak dalam menerima materi. Mohon maaf sebelumnya saya mengatakan seperti ini Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur Taufik. Bapak Nur Taufik. Ya, siap Pak. Perkenalkan nama saya Nur Taufik, dipanggil Taufik dari SDN Lapuk Kidul, Kecamatan Sumberjoko Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Ibu Kristina Mariana ya. Silakan Ibu Kristina Mariana. Pagi. Perkenalkan nama saya Kristina Mariana. Saya dari SD Pelangi Kasih Pasirian. Saya tinggal di Pasirian. Terima kasih. Oh, berarti temannya Pak Bambang Mawas Bu ya? Nggih Pak, benar. Oh, Pak Bambang Mawas teman saya juga. Salam Bu buat beliau. Nggih Pak, mangke kula. Terima kasih. Berikutnya di sini ada Bapak Toto Herwanto. Silakan Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk di Zoom meeting ini atas nama Pak Toto Irwanto, saya karena memakai laptopnya Pak. Tadi saya live, mau saya ganti dengan nama saya masih belum bisa gitu. Nggih. Ya, Kita perkenalkan asmane, Pak. nama saya. Nggih, perkenalkan nama saya Samsul Mu'arif dari SD Jari 1 Candipuro. Ngaten Pak Menteri. Nggih. Pak, Nggih, terima kasih. Pak Samsul, saya izin mengganti namanya dari sini ya. Oh, nggih, monggo Pak. Sudah Pak, sudah saya ngapunten. ganti Pak. Nah, ini. Nggih, terima kasih. Nggih. Bu Isna ini silakan Bu Isna ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah saya di Paseban Kencong, 2 km dari pantai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Isna ini. Ya, ini kalau nanti ketemuan di rumah Bu Isna ini enak ini ya. Banyak pasirnya, banyak ikannya. Nah, dekat pantai. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bapak Septian. Nah, Bapak Septian Luhur Prasetyo. Silakan Pak. Bentar ya Pak. Perkenalkan, nama saya Septian Luhur Prasetyo dari SDN Bani Putih Lor 02. Mohon bimbingannya Pak Bakri. Pak Bakri yang sudah pengalaman. Dapat salam dari Pak Tohan, Pak Bakri. Iya, salam. Nanti main pingpong ya. Main tenis meja. Oh, Pak Septian ini menggantikan ibu itu ya, ibu yang kepala sekolah itu ya. Iya, Oh, Ibu Rita, Ibu Rita. Oke, Menggantikan Ibu Rita Sugiarto. di SDN 23. Oke. Iya Pak. Terima kasih Pak Septian. Mohon bimbingannya Pak. Oke, sama-sama Ya, belajar sama-sama. Pak. Ya. Baik, nah ini kita lanjutkan ke masternya ini. Bapak Mulyadi Widodo. Ini teman lama yang tidak pernah ketemu. Silakan Ustaz. Wah, kok master ini gimana ini? Paling tua saya ini kayak. Justru master mohon bimbingan ini. Ini penasehatnya ini. Janganlah. Ya, perkenalkan saya Mulyadi Widodo dari SDA Al-Ikhlas. Terima kasih. Oke, sama-sama Ustaz. Kita lanjutkan. Aduh, ini yang belum siapa ya? Bapak ini Anis Indriani. Ibu ya ini, fotonya laki-laki tapi. Ngapunten, Ibu Anis Indriani. Oh, sudah tadi ya. Oh, ngapunten. Saya ini agak tua. Sudah tua jadi lupa. Sudah. Pak Imron. Nah, silakan Pak Imron. Bapak Ali Imron. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Punten untuk sinyalnya ini stabil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron. Untuk instansi dari SDN Karangaram 01. Mungkin itu saja. Kalau mau hanya saya menawarkan background saya yang ingin mumpung ini Ramadan, monggo dikesani. Waduh, pertama biasanya gratis ya pertama ini. Tester lah ya. Promosi hanya untuk dilihat saja. Oh lah ya, saya curiga tadi ini belakangnya ini kok ada minuman ini, paling sponsor ini. Lagi promosi Pak Imron, Pak. Insya Allah Pak Imron ya. Mudah-mudahan nanti langsung ada yang datang ke situ. Ya, kemudian Bu Prima, silakan Bu Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bapak Ibu, nama saya Prima Puspitasari dari SDN Grati 01 Kecamatan Sumbersuko. Matur nuwun, Pak. Nggih, wah ini putrinya Bukun ini ya. Anak buahnya Pak, bukan putrinya. Iya, kalau Bukun bilangnya anaknya itu. Baik, saya lanjutkan. Ini siapa yang belum ya? Wah, Pak Erik. Pak Erik ini ahli batik ini. Silakan Pak Erik menyampaikan perkenalannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri dari SDN Baban 1. Salam kenal semuanya, mohon bimbingannya. Nah, Pak Eri yang mana nih? Kok tidak kelihatan videonya saya? Oh ini dah, Iya, Masya Pak. Allah. Pangling saya ini, Pak Eri. Nggih, sampun. Karena di sini Iya, enggak kena. kayak Cristiano Ronaldo lah kayak. Iya, kena STMJ Pak ini Pak. Iya, nah pernah SDM. Jadinya dari dulu ini. Nggih, terima kasih. Berikutnya yang belum sinten gini Ki. Kalau tidak ada wajahnya saya jadi lupa. Saya kan visual orangnya. Bu Ulil ya yang belum. Bu Ulil Makfiro, silakan. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulil Maufiro dari SDN Sawaran Lor 01, Kecamatan Kelakah. Matur nuwun. Nggih, terima kasih Bu Ulil dari Kelakah ya. Kemudian yang belum Pak Andi ya. Monggo Pak Andi. Nah, ini Pak Andi. Waalaikumsalam Pak Andi. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ingat saya kalau dibuka ini. Itu Pak nggih. Nggih. Nama saya Andi Satriono dari SD Kebonan 1 Kelakah. Mohon bimbingannya Pak, minim IT ini. Terima kasih. Ahlinya dari Tompo 3 ini Pak. Baru. Tadi enggak tahu loh Mas. Sing di Pak Andi tadi dibuka langsung hafal saya. Oh, Pak Andi yang ini ya. Hafal. Minim IT Pak, mohon bimbingannya. Oke, insya Allah belajar sama-sama Pak. Oke, kemudian Bapak Agus Wahyudi. Bapak Agus Wahyudi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wahyudi dari SDN Jabotrunan. Pak Bakri di mute itu. Wah, ini sudah ada yang mendahului saya ini. Oke, silakan. Ini yang belum yang belum siapa ini ya, Ibu, Bapak? Monggo diperkenalkan diri. Pak Yus. Pak Yus nggih. Pak Yus, monggo Pak Yus. Silakan Pak Yus. Bisa dibuka videonya Pak Yus biar kita semuanya. Oh ya. Perkenalan. Berkata. Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang semua ingin belum Pak. Kapan Bapak? Apa namanya ilmu Bapak? Ada DN kali Pak. Bapak. Dimut lagi Pak Bakri. Baik, Rambutan. Sudah semuanya ya? Mohon maaf sudah tua jadi agak mudah lupa ini yang belum siapa ini. Belum, Pak. Belum. Pak Hada belum. Oh, Pak Hada, silakan Pak Hada. Boten pun, Pak. Boten nah, videonya dilihatkan. Barusan saya lihat Pak Yus barusan. Oh, itu Pak Yus, saya ingat-ingat. Iya, sudah. Iya. Oh, ini Pak Hada tuh, yang tadi saya panggil pertama itu. Monggo Pak Hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatta Baruliwan dari SDN Tanuyosa 3, tempat tinggal Gedung Gajang. Terima kasih Pak Bakri, mohon bimbingannya. Oke. Terima kasih Pak Hada. Ini memang betul namanya Pak Hada Pak ya? Oke, siap. Baik Ibu Bapak, apakah suara saya jelas didengarkan ya?
Jelas. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Ada yang putus-putus. Apunten kalau putus-putus. Baik, acara selanjutnya kita kan durasinya nanti rencana 1 jam Bapak Ibu ya. Sudah perkenalan, alhamdulillah sudah tahu semuanya. Mana Pak Septian, kemudian Bu Lili dan lain-lainnya. Insya Allah kalau lihat wajah Bapak Ibu, kami mudah menghafalkannya ya. Apalagi Pak Eri ini, hafal banget saya. Baik, kita lanjutkan sekarang ke Pak Dedi. Monggo Pak Dedi untuk memberi gambaran lembar observasi yang dulu diberikan LPMP kepada kita. Ya mudah-mudahan masih sama ya nanti. Kalau tidak mungkin terfokus ke salah satu mungkin. Silakan Pak Dedi. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak Ibu, suaranya bagaimana? Karena di sini putus-putus kayak saya. Jelas Pak. Oh ya, makasih Pak. Oke Bapak Ibu semuanya, ini adalah lembar observasi yang saya dapat dari LPMP waktu penilaian. Bisa dilihat Bapak Ibu semuanya. Halo Bapak Ibu. Bisa dilihat itu Bapak Ibu semuanya? Bisa. Mohon maaf mungkin Bisa, Pak. sini sinyalnya kurang bagus. Jelas. Bisa didengar? Bisa. Iya. Iya, saya sampaikan. Ini adalah lembar observasi miliknya Bapak Subagri sebagai contoh. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan atau akan didatangi oleh LPMP atau nanti mengecek penilaian dari hasil kerja Bapak Ibu semuanya, apa aja yang perlu dipersiapkan saat ada kunjungan. Yang pertama adalah akun belajar, di mana akun belajar ini nanti penilaiannya dilihat ada apa tidak. Nah, Bapak Ibu di sini dilihat nanti akun belajar ini sudah diaktifkan apa belum. Kemarin insya Allah sudah diaktifkan semuanya, karena saat kita BIMTEK pasti diminta untuk mengaktifkan semua akun belajar itu kita. Nanti kalau ada ya sudah kita centang ini nanti semuanya. Yang kedua, untuk siswa nanti akan ditanyakan untuk anak-anak akun belajar ID-nya bagaimana, apa sudah diaktifkan apa belum. Kalau sudah, yang ini ya. Kalau tidak punya, ya, dipakai akun belajar personal. Jadi nanti diminta insya Allah fotokopian Pak Ibu. Dicek untuk akun belajar ID anak-anak. Yang ketiga yang kedua Google Classroom Bapak Ibu semuanya. Google Classroom di sini. Halo. Halo. Bisa dengar Pak Bakri? Mohon maaf Pak. Bisa. Halo. Suaranya Pak, jelas Pak. dilanjutkan. Suaranya jelas. Enak kok. Oh. Ya. Terima kasih Pak. Putus-putus Pak. Saya lanjutkan ya. Untuk yang kedua Google Classroom. Guru sudah membuat Google Classroom. Insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah memiliki Google Classroom untuk pembelajaran di sekolah. Yang pertama nanti Bapak Ibu diminta untuk menentukan Google Classroom-nya sesuai dengan nama pada lembar tugas. Nanti Bapak Ibu dicek lembar Google Classroom-nya kalau ada permintaan dari LPMP. Kemarin waktu BIMTEK mungkin diminta untuk memasukkan fasilitatornya atau tidak, dicek nanti itu ya. Yang kedua, menunjukkan data siswa pada Google Classroom sesuai dengan daftar nama siswanya, Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti diminta datanya mana anak-anak yang sudah masuk di dalam Google Classroom tersebut. Yang ketiga, menunjukkan fasilitator LPMP sebagai guru di Google Classroom. Jadi ini diminta juga ini fasilitatornya sudah masuk atau belum. Yang kedua, guru sudah membuat pengumuman di Google Classroom. Menunjukkan pengumuman informasi pada forum kelas. Insya Allah semuanya. Yang ketiga, yang menunjukkan instruksi pada siswa terkait pembelajaran menggunakan Google Classroom. Ada apa tidak, nanti dicek juga. Selanjutnya, guru sudah membuat materi pada Google Classroom. Jadi setiap topik, mana dicek insya Allah
Semua Bapak Ibu bisa. Membuat materi juga menggunakan format Google Doc. Google Doc sudah dipelajari Bapak Ibu, tinggal masukkan di dalam Google Classroom. Kalau bisa harus ada, sehingga nanti dicek sudah ada. Membuat materi dalam format Google Slide. Google Slide juga Bapak Ibu diminta nanti barangkali membuat di Google Classroom-nya. Yang kedua, membuat materi dalam format video. Entah itu video sendiri atau mengambil dari YouTube, diminta mana pembuktiannya, kalau ada ditentang, kalau tidak ada dulu. 2.4 guru sudah membuat tugas kuis, menunjukkan Google Form dengan format kuis. Kemudian soal mempunyai jawaban tipe pilihan ganda. Selanjutnya mempunyai jawaban tipe kotak atau centang, checkbox. Jadi membuat soal kuis itu ada yang berupa pilihan ganda, tipe kotak cetak box, ya. Tinggal dicek semua jawaban singkat juga ada isiannya. Menunjukkan soal dalam bentuk gambar atau video. Bapak Ibu, memberi poin dan jawabannya benar pada setiap soal. Membuat semua soal wajib diisi. Ini untuk Google Form-nya. Selanjutnya menunjukkan penilaian tugas kuis, menunjukkan hasil download, dan menunjukkan setelan Google Classroom yang dapat diakses oleh semua siswa. Guru juga membuat penugasan siswa. Ini bentuk Google Doc tadi sudah, slide, kemudian mengupload siswanya. Siswa disuruh membuat Google Doc atau slide atau mengupload foto kegiatan. Yang 2.6, guru melakukan penilaian pada Google Classroom, menunjukkan penilaiannya tadi tugas kuis, penugasan siswa, mengirimkan hasil penilaian ke siswa dengan memberikan feedback atau komentar, dan mendownload hasil tugas kuis pada Google Classroom dengan bentuk spreadsheet. Yang terakhir adalah mendownload hasil penugasan juga sama dengan bentuk spreadsheet di Google Classroom, Bapak Ibu semuanya. Untuk lebih jelas nanti Pak Bakri akan menjelaskannya tentang itu materi ini. Google Meet, guru mampu melakukan tatap maya dengan menggunakan Google Meet. Sini menunjukkan kode kelas atau tautan link di Google Meet. Itu nanti buka Google Meet, mana kode kelasnya. Yang kedua, membuka dan memulai tatap maya dengan Google Meet. Tadi Google Meet kalau membuka bagaimana? Ya, Sawo juga. Yang ketiga, mampu mempraktekkan fitur-fitur pada Google Meet. Nah, fitur-fitur tersebut apa itu disuruh mempraktekkan mana raise hand. Nah, kalau bisa aktifkan kamera bagaimana? Mengatur audio peserta bagaimana? Berbagi layar bagaimana? Dan melakukan rekam, rapat maupun mengganti background semuanya. Nanti diminta juga mana buktinya. Nah, yang terakhir ini Google Sheet. Ini tugas Bapak Ibu semuanya disuruh mengirimkan Google Sheet. Yang nanti Google Sheet itu ada beberapa penilaian yang harus atau diisi Bapak Ibu. Yang pertama menunjukkan halaman utama yang memuat. Jadi halaman utama ini memuat apa saja. Nah, ini yang perlu diisi atau dibuat oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi sehingga nanti nilainya semua tentang ini ada sudah semuanya. Jadi tolong buat seperti yang sudah ada ini. Yang pertama adalah judul materi. Jadi Bapak Ibu ada judul materinya. Kemudian nama penyusun juga ada. Unit kerja atau nama sekolah, logo juga harus ada. Mohon semua kriteria ini dibuat. Foto profil penyusun dari foto Bapak Ibu semuanya. Deskripsi singkat tentang materi yang dibahas pada Google Sheet. Nah, Google Sheet ini yang dibahas tentang materi apa? Nah, nanti semuanya ada juga nih. Tujuan pembuatan materi dalam bentuk website. Nah, ini tujuannya apa? Membentuk materi ini. Kemudian peta materi atau peta konsepnya, peta materinya. Yang kedua, menunjukkan halaman yang kedua. Setelah halaman pertama, materi tadi, halaman kedua, materi juga beda. Judul materi apa? Sama dengan di atas, deskripsi materinya, ada KI atau KD, tolong dimasukkan juga. Tujuan pembelajaran, dimasukkan juga ini.
indikator berserial juga indikatornya. Kemudian berikan video yang berkaitan dengan materi tersebut. Boleh buatan sendiri, boleh mengambil dari YouTube. Materi dalam bentuk Google Doc mau dimasukkan juga di dalam Google Sheet-nya itu. Jadi dimasukkan Google Doc-nya atau Google Slide-nya. Yang selanjutnya, membuat materi yang relevan, entah itu berupa game atau simulasi dari sumber belajar online yang bisa disisipkan. Jadi Bapak Ibu bisa menyisipkan game atau permainan, anak-anak juga boleh menyisipkan sumber belajar online yang bisa atau sesuai dengan materi tersebut. Kemudian evaluasi dalam bentuk Google Form, pelatihan soalnya dimasukkan juga dalam bentuk Google Form. Yang terakhir adalah menunjukkan halaman ketiga. Karena ada 3 halaman, yaitu sama dengan atas, judul materinya, deskripsi, KIKD, tujuannya, indikator keberhasilan, video yang berkaitan dengan materi, dari YouTube dan sebagainya, doc, materi relevan, game, evaluasi, bentuk Google Form, sama dengan atas. Itu adalah yang harus disiapkan Bapak Ibu semuanya, yang harus ada di Google Sheet. Nanti untuk penilaian ini insya Allah kita berikan, jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan untuk Google Sheet-nya apa aja. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Itu yang bisa sampaikan. Silakan barangkali ada yang perlu ditanyakan. Monggo. Untuk lebih baik lagi untuk kejelasan tentang Google Sheet nanti oleh beliau Bapak Bakri akan dijelaskan yang bagus bagaimana Google Sheet-nya. Karena kemarin kita yang terbaik saat unjuk karya. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Isna ini, kayaknya Bu Isna ini mau bertanya ini. Monggo Pak Bakri. Terkait dengan Google Pak Dede, siap. Terkait dengan Google Classroom, apabila kita sudah membuat Google Classroom dengan akun belajar ID, apakah harus membuat lagi yang baru? Begitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, saya akan jadi monggo. Mas Dedi, monggo, ada apa? Untuk Google, untuk akun belajar ID cukup yang kemarin saja. Kalau memang mau diperbaiki, monggo Ibu untuk materi tentang Google Sheet-nya itu. Untuk akun belajar ID cukup diaktifkan. Kalau punya anak tolong diaktifkan. Kalau belum, mohon dibantu untuk diaktifkan. Google Classroom-nya Pak, maksud saya Google Classroom. Mohon maaf, tadi tidak dengar. Google Classroom. Google Classroom kalau sudah ada, pakai itu aja Bu. Jadi tidak perlu membuat yang macam-macam, tinggal nambahi aja yang belum ada, mohon dimasukkan situ. Nanti ada Google Doc, barangkali tugasnya tinggal tambahi aja. Untuk memasukkan juga itu untuk anak-anak akunnya diganti akun belajar ID. Kalau tidak ada dimohon buat lagi Bu. Karena dilihat nanti itu akun belajar ID-nya untuk anak-anak. Sudah akun belajar ID yang dipakai. Oh, gitu. Sudah bagus itu Bu. Terima kasih. Berarti tidak perlu buat baru lagi, nggih? Tidak usah buat lagi Bu. Tinggal memasukkan. Pak Bakri, kita masuk apa tidak itu? Ya, jadi betul yang dikatakan oleh Pak Dedi, Bu. Kalau Ibu Bapak sebelum pelatihan sudah membuat Google Classroom, dan Google Classroom itu dibuat dengan akun belajar ID, berarti tidak perlu membuat lagi. Namun, ketika Bapak Ibu sebelum pelatihan sudah punya Google Classroom, tapi Google Classroom-nya dibuat bukan dengan akun belajar ID, maka harus membuat lagi. Karena nanti dianggap tidak membuat itu. Itu Bu Isna. Dan Google Classroom, kalau nanti ternyata Bapak Ibu itu semua dinilai seperti kita dulu, ya. Karena dengar-dengar kalau Bapak Ibu ini angkatannya kan hanya dinilai Google Sheet-nya saja. Nah, alangkah lebih baiknya nanti Bapak Ibu juga melengkapi semuanya. Melengkapi seperti form nanti yang akan dibagikan oleh Pak Dedi. Berarti ketika beliau membawa form yang sama, maka nanti enak kita untuk memberikan data-datanya Bapak Ibu. Ya, diusahakan di observasi, lembar observasi itu Bapak Ibu siapkan semuanya. Karena kemarin LPMP itu benar-benar Bapak Ibu. Jadi yang datang ke sini itu hanya bagian observasi.
Cuman kemarin saya sempat diskusi sama Bapak yang dari LPMP itu, sekamar kan saya sama beliau. Jadi beliau saya tanyakan begini, Pak, kemarin milik saya itu bagaimana penilaiannya, saya gitu Pak. Oh, saya bukan bagian menilai Pak, saya hanya bagian observasi. Ketika kami tim observasi datang ke daerah, lembaran itu yang mereka bukan kami, ada tim tersendiri. Jadi betul-betul data itu, Bapak Ibu nanti seandainya nanti betul-betul dipanggil tiap kabupaten itu insya Allah 5 untuk mewakili Kabupaten Unjuk Karya, maka nanti yang datang ke Lumajang yang menilai juga itu bukan yang bagian ngerekap. Jadi yang bagian ngerekap itu ada sendiri. Artinya begini, artinya validasinya sangat tinggi ya. Jadi betul-betul nanti observasi itu akan dinilai Bapak Ibu. Kan memang kemarin ketika kita lihat teman-teman yang dipanggil itu betul-betul beliau lengkap ya. Diusahakan karena ada tidak ada ya. Usahakan ada semuanya itu Bapak Ibu. Ini masih panjang waktunya, jadi Bapak Ibu bisa mencicil dari sekarang. Jangan sampai nanti kurang 1 minggu ternyata belum ada. Wah, ini akan kelihatan. Ini belum dilaksanakan berarti. Yang terpenting adalah ketika kita sudah membuat dan diberikan kepada anak-anak. Meskipun yang mengerjakan hanya 1-2 tidak apa-apa. Yang penting sudah diberikan. Ya. Misalkan ada siswa seperti Bu Seli ini, beliau sekolahnya meskipun di kota, tapi sebagian anak-anak tidak mengerjakan. Misalkan dari 20 anak yang mengerjakan 5, tidak apa-apa. 5 itu tunjukkan memang di sini masih belum bisa Pak. Yang penting kita sudah melaksanakan, masalah hasil itu tergantung lingkungan kita, gitu kan. Tidak harus semuanya itu mengerjakan. Itu Bu, ini kesimpulannya kalau sudah membuat sebelum pelatihan menggunakan akun Belajar ID tetap dilaksanakan. Tapi yang menggunakan Google Classroom tapi dengan menggunakan Gmail.com itu harus membuat lagi, gitu. Karena dianggap belum melaksanakan. Bagaimana Bu Isna ini? Ampun, Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Ridho. Kayaknya Pak Ridho ini resen. Monggo Pak Ridho. Mohon maaf Pak Bakri dan Pak Dedi, yang saya tanyakan yang pertama untuk Google Classroom kalau di sekolah saya itu sudah 2 tahun yang lalu, 1 tahunnya kita menggunakan Gmail, terus yang 1 tahun yang sampai hari ini juga menggunakan akun Belajar ID. Yang saya tanyakan cuma 1 Pak. Kalau kalau saya sudah menggunakan akun Belajar ID pada Google Classroom, terus kemudian untuk murid saya menggunakan Gmail itu bermasalah apa tidak Pak? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua untuk terkait dengan tugas RTL ini, apakah tugas RTL ini tetap menjadi acuan kita untuk mengerjakan? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Pak Bakri. Untuk Google Classroom Pak itu, kalau memang anak-anak menggunakan akun Belajar ID, dilanjutkan saja. Tapi untuk anak-anak yang tidak memiliki akun Belajar ID, dimohon kalau memang ada bisa diganti Pak. Kalau tidak ada ya terpaksa pakai akun pribadi itu. Tidak berpengaruh. Yang penting sebagian ada dan sebagian tidak ada, tidak apa-apa. Pokoknya ada Pak. Ya betul. Ya, jadi Mas Ridho Nursiansah. Oh namanya Mas Ridho ya, saya tahunya Mas Edo. Jadi kalau Bapak Ibu, bagaimana kalau dulu saya pakai Gmail dan kemudian beralih ke akun Belajar ID itu bagus ya. Nanti Bapak Ibu menunjukkan dua-duanya. Pak, dulu kami juga sudah melaksanakan Google Classroom dengan nah sekarang sudah akun Belajar ID. Tidak apa-apa. Itu sebagai bukti sudah melaksanakan Mas itu. Anak-anak yang belum menggunakan akun Belajar ID ya pelan-pelan nanti diarahkan untuk memanfaatkan. Nah, gitu. Terus tambahan Ibu Bapak, dulu memang kami itu ditanya betul, ditanya mana data bahwa kalau kami dulu hanya 1 kelas ya, karena 1 kelas kami itu anak-anak belum mengaktifkan, maka kami aktifkan sendiri. Dan itu Excel-nya ditunjukkan mana akun Belajar ID anak-anak yang sudah diaktifkan. Nah, Bapak Ibu kemarin kan dapat tugas, seingat saya gini ya, Ibu Bapak itu mengajak 10 guru, kemudian 10 guru itu mengajak siswa-siswanya untuk mengaktifkan. Betul apa tidak Bapak Ibu? Iya, betul. Betul ya. Berarti Bapak Ibu tambah berat ini kayaknya. Mengajak 10 guru mengaktifkan,
dan setiap guru itu mengaktifkan di kelasnya, begitu ya. Kalau ada 10 guru, misalkan Bu Seli itu ngajak 10 guru, di sekolah tidak cukup 10 guru, jadi harus beralih ke sekolah yang lain, dan melihatkan data siswa-siswa yang lain itu, guru-guru yang lain itu. Nah, nanti dimasukkan dalam Excel, ditunjukkan, ini nama gurunya, ini nama siswanya, ini nama gurunya, ini nama siswanya, sebanyak 10 guru dan siswanya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu betul-betul disiapkan ya dalam bentuk Excel. Nanti kalau dilihat ditunjukkan. Ini Pak. Tidak perlu dicetak, hanya ditunjukkan filenya saja nanti. Seperti itu dulu kami seperti itu, menunjukkan dalam bentuk file aja. Kalau tahu dicetak juga tidak apa-apa, silakan. Begitu Mas Ridho. Mungkin ada yang lain Mas Ridho? Sudah puas? Ya Pak, terima kasih Pak pencerahannya Pak. Oke, terima kasih Pak Edo. Ada lagi Bapak Ibu, kita sekarang pukul berapa nggih? Kurang 6 menit ya, waktu kita kurang 6 menit. Kesepakatan sampai jam 11. Karena Pak Septian akan ngimami kayaknya. Pak, saya boleh? Silakan Bu Seli. Begini nggih Pak, yang saya belum paham itu kita mengimbaskan ke 10 guru itu nggih. Nah, 10 guru itu kalau di sekolah saya kan kurang ya. Nah, biasanya kalau di sekolah saya itu yang mengaktifkan itu operator, Pak. Untuk belajarnya, untuk siswa. Gitu. Terus mungkin dari kebanyakan sekolah lain mungkin juga gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengimbaskan ke satu guru untuk mengaktifkan muridnya itu apa bisa nggak Pak? Gitu. Makasih Pak Bakri. Baik, gini Bu. Jadi kasarnya gini ya, kita bisa menyajikan, ini permintaan LPMP. Jadi kita bisa menyajikan data itu sesuai apa adanya atau data kita yang melakukan. Permintaan LPMP itu meminta tolong kepada kita mencari guru yang belum mengaktifkan dan mengaktifkan siswanya. Gitu kan? Tapi seandainya kesulitan Ibu Bapak misalkan mengambil data guru-guru. Jadi untuk mengambil data itu Bapak Ibu sementara tidak harus melakukan pengimbasan dan pelatihan resmi ya. Kalau itu sulit, Bapak Ibu bisa door to door, misalkan berkenalan dengan guru lain, tahu gitu, kemudian mencoba membantu mengaktifkan, kemudian meminta mengaktifkan siswanya. Nah, yang mengaktifkan siswanya tidak harus guru itu, bisa gurunya sudah sepuh ya. Nah, Ibu membantu yang mengaktifkan operatornya pun tidak masalah, tapi datanya Ibu ambil gitu aja. Jadi yang diminta itu tidak harus gurunya loh, tapi meminta tolong gitu kan. Yang mengaktifkan operator dari misalkan menemukan di sekolah lain misalkan Bu A ternyata belum aktif. Nah, Bu Seli minta tolong Bu diaktifkan Bu, termasuk siswanya diaktifkan. Nah, yang mengaktifkan itu boleh operatornya, tidak harus guru tersebut. Yang penting Bapak Ibu punya data. Data itu yang untuk datanya itu seperti apa nih Pak? Biasanya kami dulu hanya diminta rekap akun belajar ID-nya, Bu. Oh gitu. Ya, akun belajar ID-nya, nama siswa, nomor absen, nama siswa, akun belajar ID-nya. Itu kan. Seperti itu. Dibuatkan aja Pak, biar bisa di-share. Ya, betul. Biar sama semuanya, formatnya. Pinter aja Mas Heri, Bapak ini. Nah, kan fasilitator, Pak. Ya, nanti milik kami kirim insya Allah. Ya, contohnya. Insya Allah. Ya, terima kasih Pak. Oke. Masih ada waktu 3 menit Ibu Bapak, silakan. Misalkan rekapannya hasil runtutan Excel-nya itu apa sudah cukup, Pak? Oke. Ini Bu Sri ya yang tanya ya? Oke. Oh ya. Boleh Bu. Hasil runtutan Excel-nya itu ya, yang dari apa? Boleh. Apa gitu ya? Boleh. Kalau dulu kami diminta nomor absen, kemudian nama dan akun belajar ID-nya. Iya. Kalau di Kabupaten Lumajang mau disamakan, boleh silakan. Kalau siswanya kebanyakan itu kan hanya siswa kelas 5-6 kalau tidak salah yang memiliki Pak. Yang kelas rendah kebanyakan tidak ada akunnya, masih belum. Kayaknya seperti itu. Insya Allah sekarang sudah punya semuanya Bu. Coba dicek ke
ke mana? Nah, kalau sekolahnya belum diaktifkan, kesempatan Bu Sri kelas 1 sampai kelas 4. Nah, banyak nanti itu. Tidak Iya, perlu ke iya. sekolah yang lainnya nanti kita. Nggih. Nggih, terima kasih, Pak. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Bapak, sampun nggih? Izin Pak Bakri mau tanya. Ya, Pak Taufik silakan. Iya. Kalau tidak salah, apa mungkin salah dengar gini, untuk pengimbasan apa itu kalau tidak salah itu harus ada pengimbasan dan ada fotonya Pak. Terus untuk Google Sheet yang kita buat itu kalau tidak salah juga itu harus diajarkan ke siswa dan ada fotonya. Apa benar Pak itu Pak? Monggo Pak Dedi, apa saya? Monggo Pak, yang bagus saja Pak, jenengan Pak. Google Sheet yang bagus bagaimana? Pak Dedi, ya, ini Pak Taufik. Jadi kita juga melihat daerah juga ya Bapak Ibu. Di daerah lain itu kalau seperti di Ngawi itu dinas pendidikannya luar biasa. 30 orang datang itu langsung disambut dan langsung membuat program pengimbasan. Memang berbeda-beda dan itu tidak masalah bagi kita ya. Apapun kondisinya kita harus bisa menyelesaikan. Kalau di Lumajang kemarin kami sudah matur kepada Bapak Yusuf kurikulum GTK. Kami tanyakan Pak Yusuf, teman-teman yang dari provinsi untuk pelatihan akun belajar ID ini, apakah tidak ada program dari GTK untuk pengimbasan Pak di daerah masing-masing dikoordinator oleh GTK saya gitu kan. Kata beliau, untuk sementara tidak ada Mas, biar teman-teman di kecamatan koordinasi dengan K3S kecamatan masing-masing. Itu jawaban dari bagian kurikulum GTK Pak Taufik. Nanti Bapak Ibu mungkin lebih kenal dengan beliau-beliau bisa melobi juga ya, seperti Pak Eri, Pak Taufik, dan lain. Nah, menurut saya gini, kalau Bapak Ibu nanti diminta pengimbasan secara formal mungkin lewat KKG itu bagus ya. Seperti Pak Edo kemarin sudah seperti itu. Cuma seandainya tidak bisa pun, kemarin kami sempat diskusi sama fasilitator dari LPMP, face to face itu tidak masalah Bapak Ibu. Face to face tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu punya datanya. Difoto saja. Ketika Pak Taufik bertemu dengan 3-2 guru, itu difoto, kemudian datanya pengaktifan akun belajar ID-nya itu ada, udah selesai Pak. Tidak ada masalah. Tidak harus secara formal. Yang penting target 10 tercapai. Yang kedua, ini diskusi juga bersama fasilitator. Beliau bilang begini, kalau kita hanya membuat aplikasi ini, akun belajar ID, entah itu Classroom, Vset, tapi tidak kita manfaatkan untuk anak-anak, itu tidak ada nilainya, gitu kan. Dikatakan begitu, itu tidak ada nilainya, gitu. Itu hanya teori saja. Sebagus apapun atau sesederhana apapun, kalau itu diterapkan kepada siswa, itu bagus, gitu. Terus tanggapan siswa bagaimana? Apa saja, terserah, tergantung sekolah masing-masing. Mungkin kalau Pak Edo di Dito itu kan mendukung semuanya, jadi bisa. Tapi kalau di daerah seperti Bu Nani yang tidak ada sinyalnya, nah itu pokoknya diberikan ya. Ada 1-2 siswa yang mengerjakan tidak apa-apa. Itu data konkret yang Bapak Ibu dapatkan. Itu Pak Taufik, jawaban kami seperti itu. Berikan aja. Bukti pemberian juga diberi, misalkan Pak Taufik membaginya linknya itu lewat misalkan Google Sheet lewat WA, screenshot saja WA-nya itu. Ini Pak, kami tanggal sekian sudah membagikan kepada grup wali murid yang melaksanakan seperti itu. Begitu Pak Taufik. Oh ya, siap Pak. Berarti kan pas tidak tatap muka ya Pak untuk pemberian dokumentasinya Pak. Tidak Pak ya? Tidak apa-apa. Seandainya Bapak Ibu pun tidak mengadakan tatap muka menggunakan pelatihan via online Meet dan Zoom, tidak masalah. Tambah bagus nanti ada video rekamannya. Itu sebagai bukti. Iya. Ya. Siap Pak Bakri, terima kasih. Iya, terima kasih. Sampun Bapak Ibu ya, kita sepakat jam 11, ini udah jam 11 lebih 2 menit. Bagi yang tertinggal nanti bisa melihat rekamannya, akan kami upload di YouTube. Bapak Ibu bisa melihatnya nanti rapat diskusi hari ini. Bapak Ibu, ini Bu Prima mau bertanya, boleh apa tidak ini? Sangat boleh, saya saja belum bertanya. Ini Pak Bakri, waktunya kok sudah habis. Ini nanti kita akan agendakan lagi untuk pertemuan lagi ya, teknis. Misalkan kita bahas Google Classroom, kita bahas set. Nah, nanti kita
kita siap insya Allah Bapak Ibu. Monggo. Oh iya, per Ini item hanya enaknya Pak. ini hanya perkenalan saja secara garis besar. Nanti kalau lebih teknis nanti kita akan bertemu baik tatap muka maupun via Zoom atau via Meet. Monggo. Ini Pak Imron angkat tangan juga. Terus nanti nih. Lanjut. Waktunya ada kan? Lanjut Pak, lanjut, enggak apa-apa. Ini dikit aja Mas sudah wis. Pak Imron jadi takmir ya. Wah, ini malah dipanjangkan jadi takmir. Pak Dedi segera untuk filenya nggih. Jadi filenya itu mungkin itu aja wis. Katanya ya. takut sampai jam 11 itu. Filenya sudah dikirim Pak. Saya takmir 3 masjid soalnya. Oh. Kayak. Oke, monggo Bapak Ibu, kami insya Allah siap aja kalau mau ada belajar bersama ya, bahas GZ atau yang lain-lain. Dijadwalkan Pak. Ya kami mengikuti koordinatornya. Kang Marto kayaknya hari ini sibuk beliaunya. Nggak bisa. Oh, oke, siap. Apun, Bapak Ibu, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya, ada ilmu yang bermanfaat. Kita tutup bagi yang beragama Islam dengan penutup majelis. Bagi yang selain beragama Islam, berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mohon izin saya tutup videonya.